Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yuningsi, Esos, Guru PAI di SDN Cibentang 02, Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Sekaligus mahasiswa PPG Darjat B3 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5252114639. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Cibentang 02 untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema hidup indah dengan berbagi, yaitu zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Udah baca doa belum? Belum. Oh, belum. Baik, kita baca doa dulu ya. Ya, ketuanya. Alisan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek lagi ke semangatnya. Udah semangat hari ini? Semangat! 1, 2, 3, tebruk semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, udah hari ini kita mau belajar. Tapi sebelum belajar, Ibu mau cek dulu nih kesiapannya. Biasanya kan banyak yang izin keluar ya, beli pulpen. Udah bawa pulpen ya? Ya. Hari ini hari Selasa. Bajunya sudah rapi semua ya. Nah, ini kemana nih rompinya, Abdullah? Hah? Ya, udah kecil ya, rusak, belum beli lagi. Nanti beli lagi ya. Oke, Ibu juga pakai kasual ya. Kasual itu kemeja. Ini baju dari sekolah ya, kasual juga. Jadi hari Selasa itu hari bebas buat guru, tapi tetap sopan dan rapi dengan kemeja ya. Baik, Ibu akan mendata dulu kehadiran. Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Tidak ada yang tidak masuk. Ya, masuk semua? Ya. Oke. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Lagu nasional Garuda Pancasila. Bisa? Ya, harus hafal ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo, ayo maju, maju. Baik, itu lagu kebangsaan kita ya. Lagu di mana para pejuang kita sudah melawan para penjajah sampai merdeka. Sampai saat ini kita belajar dengan nyaman. Nyaman nggak belajar ya? Nyaman ya. Kalau kita happy, belajarnya happy, nanti insya Allah nangkep pelajarnya juga cepet ya. Kalau lagi murung, kemudian dia sedih, emosi, itu belajarnya juga nggak bakal masuk ya. Baik, seperti biasa kita baca surah Al-Maun dulu dari Ta'uz ya. Yuk mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un al-ma'un sadaqallahul azim. Ya, ini surah Al-Ma'un yang sudah kita pernah pelajarin di awal semester ya. Ya, tentang bagaimana menyayangi anak yatim. Kemudian tidak boleh sombong, harus rendah hati ya, harus saling berbagi. Nah, kemudian sebelum belajar kita harus ada kesepakatan kelas dulu nih. Ya, apa kesepakatan kelasnya? 1, ketika mau ke WC harus izin, ya, nggak boleh nyelonong aja, ya, nggak sopan. Nah, terus nggak boleh bercanda, ngobrol boleh Bu, tapi jangan mengganggu temannya, ya. Ayo, gimana caranya nggak mengganggu temennya? Ngomong sendiri ya. Kemudian memperhatikan guru, kalau lagi menerangkan gurunya tolong diperhatikan, jangan ada yang bercanda ya. Sepakat? Sepakat. Oke, lanjut. Waktu minggu lalu kita sudah belajar tentang zakat ya. Yang kita tahu kamu zakat tapi sedikit ya materinya. Nah, kemudian sekarang kita mendalami tentang zakat ya. Nah, kemudian Ibu sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuannya nih, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1, kalian dapat menjelaskan pengertian tentang zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kemudian 2, membedakan zakat fitrah dan zakat mal berdasarkan pengertian, hukum, syarat, dan waktunya. 3, mengidentifikasi syarat wajib zakat fitrah, kapan aja nih mulainya, dan sampai kapan aja batas waktu zakat. Yang 4, menyebutkan golongan penerimaan zakat dan hikmahnya, ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Nah, ini lanjut ke materi. Nah, apa zakat itu? Ini agak gelap ya, coba kita nyalain dulu. Nah, walaupun agak kurang cahayanya. Nah ya, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berhak menerimanya atau yang disebut mustahik. Ingetin tuh, kalau orang yang berhak menerima zakat apa sebutnya? Mustahik. Nah, ada juga nih, sesuai kadar dan syaratnya nanti ya, ketentuan syaratnya ada ya. Bertujuan mensucikan harta, membersihkan jiwa dan membantu sesama umat Islam. Sebutan bagi yang mengeluarkan zakat itu muzaki. Ya, muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakatnya, ya. Kamu nih mengeluarkan zakat itu sebutnya muzaki, ya. Nah, kemudian hukum zakat, ya. Apa sih hukum zakat itu? Nah, fardu ain. Ya, tahu fardu ain? Nah, fardu ain itu sesuatu yang wajib ya, artinya tidak boleh ditinggalkan. Sama seperti memandikan jenazah ya, sama itu fardu ain tuh. Masa iya jenazah mau mandi sendiri? Ya, nah sama zakat juga fardu ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat sesuai ada perintahnya nih dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Bacain Ibnu artinya. Memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil zakat dari harta orang-orang beriman guna membersihkan dan menyucikan mereka serta mendoakan mereka karena doa tersebut dapat memberikan ketentraman jiwa bagi yang
beriman. Ya, betul. Itu arti dari Quran Surah At-Taubah ayat 103. Nah, jenisnya nih, ya ingat ya. Jenis zakat ada berapa? Dua. Satu, zakat mal. Dua, zakat fitrah. Apa pengertian zakat mal? Ya, kalau zakat mal itu pengeluarannya itu berupa barang, ya, barang hasil punya sendiri, kemudian dia tidak terpakai nih selama 1 tahun, ya, 1 haul itu 1 tahun, nah itu boleh dizakatkan, ya, misal Ibnu punya emas, ya, emas, ya, atau punya uang deh, nggak usah jauh-jauh, uangnya 10 juta misalnya, ya. 10 juta kemudian nggak dipakai-pakai nih selama 1 tahun, ya. Nah, berarti itu wajib dizakatkan, ya. Yang kedua, zakat fitrah. Lisan baca Al. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah itu biasa kita lakukan kalau bulan Ramadan. Kapan itu mulainya? Nah, mulai zakat fitrah itu mulainya mulai Ramadan sampai akhir Ramadan setelah terbenam matahari. Bu, kalau misalnya awal Ramadan berarti masih 1 Ramadan, ya. Boleh nggak kita zakat? Boleh, ya. Bu, saya mah mau akhir. Boleh, asal jangan sampai terbit matahari 1 Syawal batasnya. Bu, kalau misalkan ayah aku lupa, ya, dia zakatnya pas subuh nih, sebelum matahari terbit, sebelum azan subuh misalnya, boleh nggak Bu? Boleh. Masih bolehkan, ya. Artinya batasnya sampai situ. Tapi alangkah baiknya zakat itu lebih awal-awal, ya. Karena biar apa? Biar terlihat juga manfaatnya, ya. Bisa kan kalau yang mengurusi zakat disebutnya apa? Amil, betul. Amil, Pak Amil itu kan biar bisa mengira-ngira, ya, kalau dari awal. Tapi kalau udah akhir, bingung juga, aduh siapa nih yang belum zakat, ya, sedangkan mustahiknya banyak misalnya, kan kasihan juga, ya. Nah, kemudian zakat mal, berapa persen yang harus dikeluarkan? 2,5%. Ya, 2,5%. Nah, kalau zakat mal ini boleh ketika Ramadan, boleh juga enggak. Artinya kapanpun boleh. Nah, yang kayak tadi ya, Ibnu punya uang 10 juta, tapi 1 haul itu 1 tahun tidak terpakai nih. Bagaimana? Boleh salurkan zakat atau enggak? Ya harus, ya. Tapi di bulan ini enggak Ramadan, Bu. Ya iya, enggak apa-apa. Gitu. Yang penting tidak terpakai dalam 1 tahun, gitu ya. Ataupun misalnya punya sawah juga sama, ya. Kalau misalkan tidak terpakai dalam 1 tahun itu wajib dizakat. Nah, syarat wajib zakat nih, ya. Ingat lagi nih, 1, Islam, udah pasti. 2, merdeka bukan hamba sahaya. Apa tuh? Apa? Merdeka bukan hamba sahaya, artinya dia itu sudah merdeka, bukan, nah kayak kita ya, bukan yang, maaf, orang yang budak belian. Kalau zaman dulu itu adanya namanya budak belian, nah itu nggak wajib zakat. Tapi kan kalau kita sudah merdeka semua nih, ya, berarti wajib zakat. Terus mencapai nisab atau balik. Udah balik? Udah lah, ya. Udah kelas 5 sudah balik, usia 11, 11. Ya, 11 tahun udah balik, ya. Terus terakhir mencapai haul, artinya sudah mencapai waktunya, ya. Nisab dan kadar zakat. Apa itu? Nah, nih, zakat fitrah 1 sok diperkirakan gitu. 1 sok kurma atau gandum. Nah, ini kurma atau gandum itu menurut orang Arab, ya. Kalau di kita apa? Beras, ya, makanan pokoknya. Berarti setara sama kayak ini. Kalau misalnya kamu mau ngasih beras, berarti 2,5 kilo atau setara dengan 3,5 liter, ya. Nah, terus lagi nomor 2, kadar zakat mal. Nah, ini 2,5% yang harus dikeluarkan, ya. Contohnya ini sudah dijelaskan sama Ibu, 2,5% dikali 10 juta. Misalnya 10 juta ini uang yang nggak
pakai ya yang tadi Bu sebutkan. Nah, berarti berapa 2,5-nya? 200. Dikit apa besar ini yang dikeluarin? Dikit lah. Dari 10 juta ke 250. Ya? Iya. Ngurangin nggak? Ngurangin tapi sedikit ya, nggak banyak. Jadi makanya harus dizakatkan. Nah, terus lagi niat zakatnya ini. Ya, hafal? Ada yang udah hafal belum? Nah, niat zakat niat zakat ini biasanya nanti dipandu sama Bapak Amilnya. Ya, coba kita baca bareng-bareng. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Nah, ini macam mustahiknya, macam-macamnya ya. Ada berapa? Ada 8. 1 fakir. 2 miskin. 3 4 5 6 7 8. Ya, ada yang nggak ngerti? Kemarin kita sudah tulis. Ini mungkin ada yang belum ngerti. Fakir apa? Pengertian fakir. Fakir yang cuma bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau miskin, dia hanya cukup untuk dirinya dan keluarga. Amil? Yang mengurusi zakat. Mualaf? orang yang masuk Islam. Rikob? Hah? Budak apa? Budak sahaya. Budak saya. Jadi hamba saya yang ingin merdeka, artinya kalau di zaman sekarang itu kayak trafficking ya, pembelian manusia, tapi dia tuh ingin dibebaskan, kemudian dia itu dibebaskannya melalui zakat boleh. Ya, itu rikob. Kemudian gorim. Gorim apa kemarin? Orang yang berhutang, betul. Hutangnya buat siapa? Buat diri sendiri, untuk pribadi, bukan untuk yang foya-foya, artinya dia beli emas ya, minjem sana sini nggak boleh. Tapi kalau kebutuhan untuk makan, untuk beli pakaian misalnya dia nggak punya pakaian, nah boleh. Yaitu berarti termasuk mustahik ya, yang harus diberi zakat. Kemudian fisabilillah apa? Ya, orang yang berjihad. Kalau zaman dulu itu apa? Perang, ya. Perang. Kalau sekarang ini ada santri ya, santri juga lagi berjihad di jalan Allah. Nah, itu masih boleh diberi zakat. Ada lagi enggak? Nah, sekarang Ibnu Sabil, kalau fisabilillah masih ada ya sekarang yang warga Palestina ya. Nah, itu boleh juga. Kenapa? Karena fisabilillah di jalan Allah ya, mempertahankan agamanya ya, keimanannya. Nah, itu fisabilillah. Ibnu Sabil musafir. Ya, musafir. Ini kalau yang perjalanan jauh kemudian kehabisan makan, nah itu boleh ya diberi zakat ataupun apa aja ya. Nah, kemudian selanjutnya hikmahnya nih, kita berzakat apa? 1, harta dan jiwa. 2, 3, 4, 5. Ya, ini semua ada 5 poin, banyak ya. Kalau diurutkan itu banyak poinnya, tapi ini yang Ibu ambil hanya 5 biar kamu ingat ya hikmahnya. Hafal? Ya, hafal ya, harus hafal. Ini kan hikmahnya, bagaimana kita setelah berzakat apa yang kita rasakan. Nah, peran zakat dalam perekonomian. 1, mengurangi kesenjangan sosial ya. Biar apa? Apa kesenjangan sosial? Biar yang jauh itu lebih dekat, lebih erat lagi, persatuan silaturahminya lebih dekat lagi ya. Kemudian kedua,
Ya, mendistribusikan kekayaan secara merata, artinya yang kaya itu enggak semuanya kaya sendiri, ya. Artinya dia bisa berbagi, ya. Mudah-mudahan Ibu doakan semua yang di sini kaya semua nanti, ya. Nah, kalau udah kaya jangan lupa sama Bapak Ibu gurunya, ya. Jangan ini mah udah kaya lupa, pura-pura nggak ingat, ketemu Bapak Ibu guru yang di jalan udah tua, nggak mau nanya dia, ya. Nggak boleh, ya. Berkat siapa kita menjadi sukses? Berkat guru, ya. Semua ada orang tua, ada guru juga, ya. Jadi harus kita sopan, ya, sopan santun terhadap guru. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul nggak? Betul, karena siapa tahu nih orang yang dikasih zakatnya itu yang mustahiknya dapat uang dia buat usaha misalnya. Nah, itu mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah kita kalau zakat ikhlas nggak? Ikhlas. Biasanya kalau zakat dibayarin sama siapa? Orang tua. Karena kamu masih tanggung jawab orang tua. Baik, ada pertanyaan dari sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, apakah zakat bisa diuangkan, Bu? Bisa. Kamu kalau zakat puasa pakai apa? Pakai beras. Pakai beras. Berasnya berarti yang kayak tadi 3,5 liter. Kalau diuangkan, berarti kita harus, kalau diuangkan itu wajib yang bagus, ya. Perumpamannya berasnya itu yang bagus. 12.000 kemudian dikalikan dengan jumlah 3,5 liter. Oke? Nah, berarti 12 kali 3 dulu. 36. Nah, berarti setengah liternya 6.000. Tambahkan. Jadi 42.000 itu buat zakat sekarang, ya. Jadi kalau misalkan kamu mau berzakat seharga itu beras, ya segitu. Tapi itu kan pas banget, ya. Alangkah baiknya kita lebihkan, lebih bagus, ya, lebih baik. Iya, betul. Jadi digenapkan jadi 50.000, ya. Nah, itu kalau diumpamakan uang, Bu, saya mah mau 100.000 boleh nggak? Ya boleh, ya, nggak apa-apa. Bu, saya mah mau uangnya misalnya 42.000 aja, nggak apa-apa. Tapi itu seharga beras yang bagus. Kalau memang nggak ada lagi uangnya, ya. Tapi kalau misalkan ada uangnya, boleh 50.000. Paham? Oke. Masih semangat? Oke, kita ice breaking dulu, ya. Ice breakingnya gini. 1 mulutnya dikunci, 2 duduknya yang rapi, 3 mendengarkan guru, 1, 2, 3 dapat ilmu baru. Bisa? Bisa nggak? Bisa, ya. Kita mulai, ya. 1, 2, 3. 1, mulutnya dikunci, 2, duduknya yang rapi, 3, mendengarkan guru, 1, 2, 3 dapat ilmu baru. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sip. Tolong dikerjakan. Bagikan. Oper ke belakang. Oper ke belakang. Cukup nggak? Udah, cukup? Belakang? Itu si Bayu belum? Ataris. Cukup ya? Oh, lebih belum. Sini. Sini lebihnya. Oke, silahkan dikerjakan. Yang tadi sudah kita bahas, ya. Baik, tugas pertama kita sudah selesai. Selanjutnya ini kelompok, ya. Ada 5 poin. Apa aja nih 5 poinnya?
Nah, ini. Ya. Ini per kelompok 1. Ya. Nanti perwakilan maju ke depan. Oke? Sebar ke belakang. Sudah? Oke. Baik, Ibu mau dari kelompok Rizka dulu. Kelompok 1 dulu maju, Rizka, perwakilan. Ayo. Nggak apa-apa, kan satu-satu bagian nih. Ya. Apa menurut kelompok Rizka tentang zakat? Apa? Ya. Zakat berasal dari kata zakka yang berarti suci, mensucikan harta. Itu menurut kelompok Rizka. Oke, kasih tepuk tangan. Kelompok 2, ayo. Alisan boleh maju. Ya. Apa? Sebutkan syarat-syarat wajib zakat. Ya, apa? 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Balik atau berakal, 4. Bebas dari hutang. Oke, sip. Nomor, kasih tepuk tangan lu dong, lupa. Kelompoknya Taris. Yuk. Maju. Sebutkan, jelaskan ya perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Apa itu? Jelaskan perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan ketika menjelang hari raya. Ya. Terus? 3, liter 42.000. Ya. Zakat mal mensucikan harta yang dimiliki seseorang. Oke, kasih tepuk tangannya. Terakhir, kelompok 4. Ya, kelompok Hansa. Ya, kelompok 4. Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gorim, fisabilillah, ibnu sabil. Oke, sip, kasih tepuk tangannya. Hebat, bisa ya semua. Ya, terakhir itu nomor 5 bonusnya. Oke, berarti semuanya sudah paham dan mengerti tentang zakat. Satu lagi nih, buat evaluasi kita hari ini, pembelajarannya ini gampang banget. Cuman kalian menyilang-nyilangkan aja yang benar ya. Oke, ini buat kebagian semua. Oke, boleh dikumpulkan. Yuk. Dah. Ya, dikumpulkan aja ya. Udah. Sudah? Oke, cepet banget ngisinya. Ya, gampang ya? Oke, boleh. Sini oper. Dioper-oper dulu. Oke, ya. Kelompok itu 4. Hansa, ayo kumpulin. Baik, kita hampir selesai pembelajaran kita. Evaluasinya adalah pembelajaran kita ini tentang zakat, yaitu zakat menciptakan apa tadi? Kerukunan, apa? Kesenjangan sosial ya. Kemudian apa lagi? Manfaatnya juga perekonomian, ya betul, pertumbuhan ekonomi, dan zakat juga bisa membuat kita bersih ya. Bersih dari mana? Harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur ya. Kalau kita bisa berzakat itu harus bersyukur. Artinya apa? Kita itu berarti masih bisa berzakat, masih bisa berbagi dengan orang lain. Betul ya. Nah, menciptakan kita biar semua yang tidak merasakan bisa merasakan. Itu kesimpulan hari ini. Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau tepuk anak soleh dulu. Masih ingat? Oke, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, Orang tua dihormati. Cinta Islam,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan kita latihan masih tentang zakat juga ya. Karena zakat ini ada berapa kali pertemuan ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kita baca doa dulu. Siapin ketua kelasnya. Siap duduk rapi. Siap. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari Ibu. Boleh pulang.